Shalom Ibu Bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan jikalau sampai dengan saat ini kita masih diberikan kesehatan dan nafas kehidupan oleh Tuhan dan diperkenankan untuk bertemu kembali dalam program Sapaan Harian GKJ Manahan. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita mensyukuri berkat Tuhan dengan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Yang kali ini saya ambilkan dari kitab Yohanes. Yohanes pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai dengan ke-18. Dan saya akan membacakan ayat yang ke-5 sampai dengan 8. Demikian puji firman Tuhan. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Renungan ini saya beri judul, Jadilah Penolong bagi Sesamamu. Sebagai manusia, kita pasti tidak mau menderita. Entah itu penderitaan karena tekanan ekonomi, bencana alam, kekerasan, penganiayaan, maupun juga sakit penyakit. Tiap orang akan berusaha untuk keluar dari penderitaan. Namun kenyataan hidup menunjukkan bahwa ada orang-orang yang punya harapan untuk keluar dari penderitaan namun tidak berdaya. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang kita pelajari saat ini mengisahkan seorang yang sudah 38 tahun lamanya menderita sakit. Ia hanya berbaring di serambi dekat kolam Bethesda. Bethesda artinya rumah belas kasihan atau rumah kemurahan hati. Orang-orang yang berada di sana sejumlah orang sakit yang sedang menantikan belas kasihan dan kemurahan hati. Karena menurut kepercayaan orang Yahudi bahwa kalau air dalam kolam itu mulai goncang, maka orang sakit harus dimasukkan ke dalam kolam dan mereka akan disembuhkan. Namun kasihan sekali bahwa tidak ada orang yang datang menolong orang sakit ini untuk memasukkan dia ke dalam kolam. Dan Yesus merasa sangat prihatin dengan keadaannya itu. Keluar dari rasa prihatin tersebut, Yesus berkata kepada orang itu, "Maukah engkau sembuh?" Dia tidak langsung menjawab pertanyaan Yesus dengan jawaban ya. Tetapi dia mengungkapkan kerinduan untuk sembuh dengan menceritakan ketidakberdayaannya. Katanya di ayat yang ke-7, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Saudara-saudara yang terkasih, mengalami sakit selama 38 tahun memang bukan gambaran perjalanan hidup yang mudah. Karena selama sakitnya itu ternyata tidak ada orang sehat yang mempunyai belas kasihan untuk menolongnya masuk ke dalam kolam itu. Sementara untuk berusaha sendiri pun ia kalah cepat dengan orang-orang sakit yang lain. Dan ia tidak berdaya dengan keadaannya itu. Kehidupannya itu ibarat peribahasa maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Dan Yesus tidak hanya sekedar kasihan kepada orang sakit ini. Namun Yesus mengerti dan peduli ketidakberdayaan yang dia alami. Bagi orang-orang yang tidak berdaya seperti orang sakit ini, Yesus hadir. Yesus menyatakan kemurahan hati dan belas kasihan.
Yesus menyatakan kuasa yang menyembuhkan dan membebaskan. Di dalam ayat yang ke-8, Yesus berkata, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Ketika si sakit ini mengikuti kata-kata Yesus, seketika itu juga dia sembuh. Ia bukan saja sembuh secara fisik, namun juga mengalami anugerah pengampunan dosa dari Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-14. Sikap Yesus terhadap orang sakit ini sangat berbeda dengan sikap-sikap orang Yahudi. Orang Yahudi pada waktu itu menegur si sakit karena memikul tilamnya pada hari Sabat. Orang-orang Yahudi menampilkan kehidupan mereka sebagai orang-orang yang munafik. Mereka memprotes si sakit yang memikul tilamnya itu di hari Sabat. Padahal orang Yahudi pun juga bekerja memberi makan dan minum ternak mereka pada hari Sabat. Orang-orang Yahudi lebih mementingkan legalisme peraturan daripada kasih bagi sesama yang membutuhkan pertolongan. Hati mereka tidak peka oleh rasa belas kasihan dan tidak peduli dengan sesamanya. Mereka tidak menjiwai maksud Sabat yang sebenarnya, yaitu sebagai pernyataan akan kehadiran dan kuasa Allah yang memulihkan dan membebaskan. Yesus tidak takut dan tidak gentar menghadapi orang Yahudi itu, karena Yesus justru mengembalikan aturan Sabat pada tempat yang semestinya, yaitu bahwa Sabat bukan membelenggu tetapi membebaskan. Saudara-saudara yang terkasih, jikalau saat ini kita masih menghayati masa Prapaskah, kita diingatkan kembali bahwa jikalau kita saat ini sedang menikmati berkat-berkat Tuhan, maka marilah kita pun juga peduli dan mengingat orang lain yang membutuhkan kemurahan hati Allah melalui kita. Dan sebagai persekutuan orang percaya, kita pun dipanggil untuk peka terhadap sesama di sekitar kita. Ada orang-orang yang tidak berdaya yang sedang membutuhkan pertolongan kita. Kemudian pertanyaannya, apakah kita bersikap seperti Yesus atau bersikap seperti orang-orang Yahudi? Untuk itu saudara-saudaraku yang terkasih, maka jadilah penolong bagi sesama kita dimanapun Tuhan menempatkan kita. Tuhan memberkati. Amin, dan mari kita berdoa. Kami datang menghadap kehadirat-Mu yang kudus ya Allah. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih atas firman-Mu yang menguatkan kami untuk meyakini dan mempercayai akan kuasa penyembuhan yang Tuhan anugerahkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan ajarkanlah kami untuk peduli kepada sesama kami, di sekitar kami, dan belajar untuk tidak mementingkan diri kami sendiri di dalam kami mengiringi Engkau. Terima kasih Tuhan, kami naikkan segenap doa syukur dan pengharapan kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin.